ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين ورحمة الله وبركاته. ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا حضرة الشيخ. Kita awali yaitu surat Ar-Ra'd juz yang ke-13 barangkali ya di rumah ada yang pegang tafsir Jalalain di surat Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitabi walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq. Ayatul kitabi walladzi unzila ilaika mir rabbika bil haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi
amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma sawal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah di dunia, lagi Maha Kasih Sayang di akhirat. Jadi Rahman itu sifatnya Allah di dunia, cuma 1% tuh. Dinikmati oleh seluruh makhluk, manusia, malaikat, jin, iblis, segala macam, binatang, semua yang dinikmati oleh makhluk di dunia cuma 1%. Rahman itu tanpa pilih bulu itu. Cuma nanti kalau orang yang beriman mah anugerah, atau orang yang nggak beriman mah istidraj begitu. Tapi rahimnya Allah nanti untuk orang yang beriman bertakwa saja. Di akhirat 99% nanti. Rahmat 99% Allah turunkan nanti di akhirat. Itu. Tilka ayatu hadhil ayatu. Bermula ini ayat ayatul kitab, ayat-ayat kitab Al-Qur'an. Wal idhofatu bima'na min. Jadi ayatu minal Qur'an. Bermula ini ayat kitab Al-Quran. Wallazi unzila ilaika, dan perkara yang diturunkan kepada engkau Muhammad birrabbika, dari Tuhanmu, yakni Al-Quran. Al-haqqu, itu benar. La raiba fih, la syakka fih, tidak ada keraguan-raguan. Kata Quran hitam ya hitam, kata Quran merah ya merah. Tidak ada yang meragukan sedikit pun. Dari kitab la raiba fih, tidak ada ragu-ragu. Walakinna, akan tetapi aksaron nasi, kebanyakan manusia, yakni ahla Makkah, la yu'minun, tidak beriman. Jadi dibanding orang yang beriman sama yang kagak beriman, banyakannya kagak beriman. Apalagi di zaman Nabi, mungkin 1 berbanding berapa yang kagak beriman. Termasuk saudara-saudara Nabi, banyak yang kagak pada iman. Bi annahu, sesungguhnya Al-Quran min indillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Maka ketika turun Al-Quran itu, iqra' ma'ana biqari, iqra' ma'ana biqari, iqra' ma'ana biqari. Ketika yang ketiga, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah itu Nabi lebih cepat menerimanya daripada lidah malaikat Jibril. Dibrolokkan itu ilmu teh oleh Jibril. Kenapa Nabi Muhammad Nabi Qori? Sebab Nabi Muhammad nggak pernah nulis, nggak pernah baca. Jadi kalau mana Nabi Yil, Ummi, Nabi yang nggak pernah nulis, nggak pernah baca, jangan dimanain kagak bisa. Nanti ada orang pun tanggapan negatif. Nabi Muhammad itu bodoh tuh. Masa ada Nabi yang baladah kan gitu. Jadi tidak pernah nulis, tidak pernah baca. Sebab kalau Nabi pernah nulis, tahu sendiri pan orang-orang yang tidak percaya mah dianggap Quran tulisan Muhammad. Nah gitu. Kalau Nabi Muhammad pernah baca, merem, dianggapnya Quran bukan wahyu, tapi Muhammad ngaji sama Jibril. Gitu. Maka begitu itu, ketika Jibril mengucapkan yang ketiga, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Nah kemudian Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha.
Allah itu zat yang mengangkat, meninggikan 7 lapis langit bighairi amadin, tanpa tiang. Tarawnaha, yang kamu melihat. Berarti yang kamu tidak lihat, yang kamu lihat bahwa langit tidak bertiang. Berarti itu ya. Yang Allah lihat pada tiangnya, misalkan begitu. Nah itu, jadi Allah kuasa naik ke langit tanpa tiang. Yang kamu lihat air amada tiang. Jabu'a imad, jamak lafaz imad, wahwal istiwanah, yaitu tiang. Wahwa bermula itu bighairi amadin, shadiqun, benar, bi an la amada aslan, ya, dengan tidak ada tiang sama sekali. Kuasa Allah mah. Maka menurut ilmu pengetahuan alam bahwa langit adalah bukan benda konkret, tapi adalah satu batas pandangan mata. Kalau emang cuma pandangan mata itu langit, kenapa ketika Nabi Islam Mi'raj diketok tok berarti kan konkret kan? Nah gitu. Maka di dalam Quran itu ada samawat wal ard, 7 lapis langit dan bumi. Al ardi itu jamak mulhaq jamak muannas salim. Kemudian kalau ardi itu kan kalimatnya mufrad, tapi 7 lapis juga. 7 lapis juga. Kenapa? Kalau langit mah 7 macam, 7 lapis 7 macam. Kalau bumi 7 lapis itu tetap satu macam, ya bumi juga. Nah gitu. Maka dia mah nggak dijamakan, kalimat nggak arodun, nggak begitu. Samawati wal ard. Sumastawa, kemudian Allah mengurus ala ars, kepada akan aras, al istiwa, ngurus, yaliku, yang layak bagi Allah, bihi, yaliku, yang layak itu ngurus, bihi, kepada Allah, bukan underdreng. Jadi kaum mujasimah mah Allah lagi unjang-unjang di aras, atau mujasimah itu Allah berjisim. Jadi makanya ngurus, istiwa itu ngurus. Wasakharas samsa aizallala, nalukan Allah akan langit, akan matahari. Wal qamara, bulan, kullun, semuanya minhum, dari langit, dari matahari dan bulan, yajri, berjalan fi palakin, pada palaknya. Bahasa kita pada orbitnya, gitu. Masing-masing pada itunya jalannya. Ya, palak itu teh hak Allah yang melalukan langit, itu matahari. Maka matahari ada yang diterangkan di dalam kitab Tafsir Munir mah, itu matahari teh tiap malam sujud di bawah aras. Ngapain? Ngelaporkan semua yang disindir oleh matahari, orang-orang yang pada berdosa tuh. Bagaimana ya Allah, hamba-Mu ini banyak berdosa, aku lihat ya Allah. Bagaimana ini, muter lagi apa diam ya Allah? Kata Allah, diam. Enggak bisa, ya udah berhenti. Kata Allah, muter lagi. Maka begitu jauh dari pagi-pagi, kita setelah sempurna itu ada sholat sunat isrok namanya. Mensyukuri nikmat Allah bahwa matahari itu terbit lagi dari sebelah barat, dari sebelah timur pagi hari. Begitu. Maka matahari katakan, ya Ibn Adam, ana khalqun jadid wa ila amalika sahid fagtanim minni fa inni la'udu ila yaumil qiyamah. Begitu matahari terbit dari sebelah timur, hai anak Adam, ana khalqun jadid, saya masuk yang baru ini, bukan yang kemarin, bukan. Gitu. Pada hakikatnya, wa ila amalika sahid, dan kepada amalmu kami menyaksikan. Fagtanim minni, rampas aku nih. Mumpung aku masih bersinar, aduh manfaatkan waktu, gitu. Manfaatkan di sinarku, kata matahari gitu. Fa inilah ila yaumil qiyamah, aku nggak akan kembali lagi pada sampai hari kiamat, kata matahari. Wal qamara, dan bulan, kalau matahari mengeluarkan cahaya, kalau bulan sebagai pantulan cahaya matahari, nah gitu. Nah di mana matahari itu, ya, berada di langit yang keempat. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk ngaurin batu es supaya matrik matahari itu tidak membakar manusia. Coba kalau kata Allah, udah dah orangnya pada bader banget dan gitu.
Udah berhenti malaikat, jangan dilemparin es lagi. Ya pada geseng orang gitu. Kan kalau berdasar apa penelitian maka enggak nyebut-nyebut malaikat. Oh itu ojon menipis begitu. Jadi kembali lagi enggak kembali kepada perbuatan manusia. Makanya panas banget tuh sangat banyak banget orang yang badar begitu. Tapi kalau dengan itu dengan ilmu pengetahuan ojon menipis, selaput matahari kita menipis gitu. Sehingga panasnya matahari itu luar biasa panasnya. Jadi semua berjalan pada palaknya. Sampai kapan itu matahari? Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, itu yaumil qiyamah. Masya Allah ya, matahari terus berjalan sampai hari kiamat itu matahari. Maka ketika ijajul jilatil ardu zilzaha, kenapa ketika matahari ada gerhana matahari, gerhana bulan, kita disunatkan, artinya sholat sunat gerhana matahari atau gerhana bulan, karena minta kepada Allah supaya jangan terus begitu. Sebab kalau begitu terus kagak lepas di cahaya matahari dihalangi oleh bulan, cahaya dengan bulan, dengan bumi, dengan bulan, maka itu yang kita khawatirkan planet-planet lain juga beradu nanti. Kan gitu. Jadi planet-planet lain beradu, kalau udah beradu bertabrakan ya udah. Aras sudah turun. Nah matahari tetap turun, maka matahari nanti ngebakar manusia. Yaitu matahari segala. Nah disitulah aras turun yang disebut yaumala zilla illa zilluh. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Apa itu naungannya? Aras turun nanti. Untuk siapa? Untuk 7 golongan. Nah gitu. Kemudian yudabbirul amra, Allah mengatur perkara. Yaqdi, menghukumi Allah. Amra mulki, perkara kerajaannya. Kan kerajaan Allah mah absolut. Kata Allah hijau atau merah. Yufassilul ayati, Allah menjelaskan ayyubayyinul ayati. Allah menjelaskan ayat-ayat aidalalatin, beberapa dalil qudratihi, kekuasaan Allah. Nah ini namanya ayat yang merupakan ciptaan. Jadi Allah mengatur urusan, yakni mengatur, menghukumin Allah amra mulkihi, urusan kerajaannya. Yufassilu ayati, Allah menjelaskan ayat-ayatnya yang menunjukkan kudrati, atas kekuasaannya. Jadi maka ayat Allah itu ada yang merupakan ucapan, ada yang merupakan ciptaan. Supaya apa itu? La'allakum, supaya kamu hai ahli Makkah biliqa'i rabbihim, dengan berhadapan dengan Tuhanmu, bil ba'si, dengan bangkit dari kubur, tuqinun, meyakinkan kamu. Jadi supaya kamu hai ahli Makkah akan berjumpa kepada Tuhanmu itu bil ba'si, dengan bangkit dari kubur, tuqinun, meyakinkan kamu. Wa huwa alladzi, dan bermula Allah, alladzi maddal ardo, Allah yang ngebeberkan bumi. Wa ja'ala ay khalaqa. Jadi Quran itu ada khalaqa, ada ja'ala. Kalau khalaqa itu menciptakan, ja'ala menjadikan. Apa bedanya menciptakan dan menjadikan? Kalau khalaqa itu menciptakan itu dari asal nggak ada jadi ada. Kalau ja'ala itu udah ada dilanjutkan. Seperti misalnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kalau sudah hubungan suami istri baru wa ja'ala bainakum mawaddah, menjadikan. Jadi ada ja'ala mawaddah warahmah apabila sudah berhubungan suami istri. Suami istri sudah berhubungan suami istri baru timbul rasa mawaddah warahmah. Maka dari situ tadi an khalaqalakum kesana wa ja'ala. Jadi kalau khalaqa menciptakan asal enggak ada jadi ada. Bahan bakunya kagak ada tapi jadi. Itu. Tapi kalau udah jadi dilanjutkan wa ja'ala bainakum mawaddah, itu ja'ala, menjadikan mana. Kemudian wa ja'ala, dan menjadikan Allah fiha, di muka bumi, rawasiya, gunung-gunung, ay jibalan, gunung-gunung, sawabita yang nancep, sawabita yang nancep.
Pada ayat yang lain, wa ja'alnal jibala autada, kami jadikan gunung sebagai paku. Masa kalau dicabut ya tuh gunung satu, jangan dicabut meletusnya, lahan panasnya keluar, nyembur, goyang kita. Wa anhara, dan sungai-sungai. Wa min kulli samarat, dan dari macam-macam buahan. Ja'ala pihak, Allah jadikan pihak pada bumi. Benar-benar kita semua berpikir itu tuh ya, kepada ayat-ayat Allah teh. Apa kita nggak pikirin itu? Langit, bumi, gunung, sungai-sungai, gitu. Wa ja'ala pihak, dan kami dan menjadikan Allah pihak di bumi zaujaini, dua pasangan. Ai isnaini, dua pasangan, min kulli dawin, dari setiap warna. Masing-masing ada atas, ada bawah, ada perempuan, ada lelaki, ada kanan, ada kiri, gitu. Yughsil laila ayyughti laila, menutupi Allah al-laila akan malam. Dengan apa menutupinya? Bizulmatihi, dengan kegelapannya malam. Tuh. Maka di Allah ayat yang lain Allah mengatakan, berfirman, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nauma subata wa ja'alna nahara ma'asa. Gitu. Allah jadikan apa malam sebagai pakaian. Kenapa malam dijadikan oleh sebagai pakaian? Sebab pakaian itu menutupi badan, gitu, menutupi badan. Jadi malam itu Allah jadikan seperti pakaian. Ngapa? Malam menutupi badan juga. Coba orang dah apa kagak nggak pakai pakaian, kemudian itu ada di tempat gelap, bukan kelihatan orang, ditutupi oleh malam. Wa ja'alna nauma subata, Allah jadikan itu apa, tidur itu ada untuk menjadikan ketenteraman sebagai istirahat. Nah, gitu. Wa ja'alna nahara ma'asa, kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Masing-masing profesi dia ada yang terjun ke laut, ada yang terjun payung, udah macam-macam dah. Ada yang doangan, ada yang ngocek tasbih, gak kemana-mana, gitu. Iya, bukannya dia ngejar-ngejar duit, malah duit ngejar dia. Ada orang kuat gitu. Emang hakikatnya macam-macam Allah kasih rezeki. So gitu. Inna fi zalika, sesungguh yang demikian mazkur, la ayatin ailada dalalatin. Itu menjadi dalil ala wahdaniyatihi ta'ala, atas keesaan Allah Ta'ala. Allah esa pada zatnya, esa pada afalnya, esa pada sifatnya. Kalau emang katanya Tuhan ada dua, satu menjadikan, satu merusak, kagak jadi-jadi ya tuh. Gitu. Kalau ada Tuhan dua, yang satu menjadikannya, yang satu merusak. Yang satu merusak, yang menjadikan, yang mau jadi-jadi ya tuh. Jadi itu yang disebut tadi, menjadikan dalil atas kekuasaan Allah. Makanya kuasaan Allah mah ada yang perlu sabab, ada yang tidak perlu sabab, ada sabab, ada akibat. Kayak gitu. Semuanya kekuasaan Allah. Lihat penciptaan manusia juga. Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu ada Nabi Adam. Bapaknya ada, emaknya nggak ada. Siti Hawa di tulang iga paling atas. Nabi Adam yang pada sebelah kiri. Nabi Isa, bapaknya kagak, ibunya ada. Kita ada bapak, ada ibu, ada kita. Nah, gitu. Semuanya lengkap sudah. Nah, gitu. Untuk siapa itu teh? Menjadi dalil ya qaumi yatafakkarun. Untuk kaum yang berfikir. Maka diperintah oleh Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah oleh kamu apa yang Allah ciptakan, jangan kamu pikirin zat Allah. Ya. Jadi apa maksudnya itu pikirin? Memang oleh Allah disuruh mikir supaya menambah kekuatan iman terhadap kepercayaan terhadap Allah. Allah Maha Kuasa segalanya juga. Emang kalau nggak dipikirin, masa nggak jadi pikiran itu. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Fi sunillah, dalam perbuatan Allah. Jadi kita selalu mikirin apa yang Allah ciptakan. Subhanallah, Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan laut. Luar biasa Allah ciptakan bumi. Wa fil ardi qita'un, dan di bumi, dan di muka bumi qita'un, ada potongan-potongan, biqa'un, tempat, mukhtalifatun, yang beda-beda. Qita'un itu potong-potongan.
mutajawiratun, ada yang bertetanggaan, mutalasiqatun, adek-adek itu. Faminha di antaranya thayyibun, ada yang bagus, subur. Wasabakhun, dan ada yang kering. Tempat ada yang subur, ada yang kering, kurang bagus tanaman. Wa qalilur ra'i, dan sedikit penghasilannya. Pantas kata kita ya, ada beras Cianjur segala. Perasaan dari kali beras Cianjur teh yang tumbuhnya di daerah Cianjur itu beras Cianjur. Kalau kita kalau bukannya tempat yang khusus maka enggak gunakan beras Cianjur ya. Ya yang bukannya itu kuasaan Allah itu. Apa bedanya itu? Ada ubi Bogor, ubi lembu itu masing-masing itu. Makanya masing-masing daerah punya keistimewaan. Iya. Duren di kita Bogor dulu ada Rancamaya dulu, duren Rancamaya. Sekarang duren Parung. Kan orang sering dibohongin. Duren mah duren itu. Apa ada duren Lampung jualnya di Parung. Iya benar, itu masing-masing itu kita kembali kepada hakikat astagfirullahaladzim itu. Iya. Ada talas Bogor gitu kan. Ada kawin ke talas Bogor ke talas Betawi. Pertama gede itu bapak itu. Enak kali kawin gitu. Masya Allah. Ada thayyib subur untuk tanah. Wasabahun, ada yang kering. Wa qalilur ra'i, sedikit penghasilannya. Wa kasiruhu, dan banyak hasilnya. Wa huwa min dalail qudratihi, itu perkara sebagian daripada dalil kekuasaan Allah. Jadi ada yang subur, ada yang kagak. Ya kalau namanya itu ubi, ada ubi Cilembuk gitu kan. Ya mungkin nggak sekampung Cilembuk ubinya begitu semua. Mungkin ada tanah yang khusus. Mungkin punya riwayat kali ini itu tanah ya. Pantes kita juga ya, tempat yang kita tempati ada yang enak ditempatinnya, dipakai hidupnya, ada yang nggak sampai enak gitu. Pantes kata Nabi itu yang punya faktor barakah itu 3. Yang pertama itu tempat, yaitu tempat faktor berkah tuh. Yang kedua istri itu. Kemudian yang ketiga piaraan itu. Kalau Nabi mah di hadis di murahan situ faros kuda. Jadi berarti termasuk kendaraan juga ada yang ini gitu. Pantas orang-orang mah nomor kan sembarangan. Iya, ada nomor boleh khusus itu. Punya guru itu. Gitu. Kadang gitu. Nomor khusus itu. Karena punya pengaruh. Makanya kalau emang hidup udah rasa enak di situ, nyaman, adem, gampang rezeki, nggak susah-susah amat, jangan pindah kemana-mana udah. Sebab apa? Tempat yang kita akan tempati yang baru itu belum tentu sama dengan tempat yang memang yang sedang kita rasakan. Jadi pengaruh tempat itu. Wa jannatun aibasatin, kebun-kebun min a'nabin, dari anggur, wa zar'un, taman-tanaman, birrofi darun, atap ala jannatun, waljar bil wajarin, itu ala a'nabin, wa kaza qauluhu, begitu pula firman Allah, wa nakhilun sinwanun, dan korma yang ada ininya, dahannya, yang ada cabangnya, jamu sinwan, jamu sinwin, wahyan nakhalatu, yaitu korma, yajmauha, yang mengumpulkan akan nakhlah, aslun tangkal, wahidun yang satu. Nakhilun sinwanun, itu korma ya. Maka pada Mekah itu memang pertanian cobaan korma ya. Penghasilannya nggak seperti Indonesia, nggak berkah amat ya. Pertama penduduknya emang sedikit, yang keduanya memang orang Mekah itu kalau sembahyang ya belum waktunya aja udah pada kumpul di masjid. Kalau kita gitu, begitu ajan kita masih mana tahu kita mah gitu. Iya, jawabannya sudah ada jawabannya wae ya nggak gitu. Ngapa ya Mekah Maya padahal mah itu namanya pertaniannya nggak seperti Indonesia. Indonesia mah apa juga ada gitu kan. Oh pantas Mekah mah
Belum azan orang udah pada di masjid. Itu. Kalau di Indonesia mah begitu azan kan ada yang masih di mana tahu orang. Watasa'abuk dan bercabang-cabang furu'uha dahannya. Wa ghairu sinwan yang tidak ada dahan, an munfaridatun yang mencil. Jadi ada yang pakai dahan ngerantai gitu tuh kayak korma gitu. Malah korma muda masukkan banyak pesenan itu. Korma muda mah. Apa atau kos-kosnya? Yang manten baru apa kita enggak tahu itu. Terus yang disiram bitai al jannat. Yang disiram itu jannat wa ma fiha dan perkara yang ada di kebun itu. Kayak korma di Mekah itu perasaan teh Madinah itu perasaan enggak disiram malamnya. Ya kalau enggak disiram mah ya enggak hidup dia. Bima'in wahidin dengan air yang satu. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Kami lebihkan dengan nun lupadil, kami walya yupadil. Ba'daha sebagian jannat kebun ala ba'din melebihi sebagian fil ukul pada makanannya, pada rasanya. Masing-masing itu ada yang manis, ada rada manis, ada sepet begitu. Ini masya Allah ya, Quran ini menerangkan sampai ke situ itu. Bidaumil kaf dengan domah kaf ukul wasukuniha ukli. Pamin hulwin dan daripada yang manis. Wahamidin. Nah, hamidin asam. Iya. Wahwa bermula itu tafdil melebihkan Allah min dalali qudratihi ta'ala dari dalil kekuasaan Allah Ta'ala. Ada yang manis, ada yang asem, ada yang sepet. Nah itu. Kita yang belum tahu pisan mah berenuk teh yang apa gitu. Berenuk masa tuh berenuk kalau yang buang atau gitu. Iya. Ajang apa itu berenuk? Ya Allah Maha Kuasa kan. Tahu Allah mengetahui hikmahnya berenuk teh ajang apa. Cuman sampai sekarang lagi kita enggak tahu berenuk ajang apa itu. Inna fi zalika sesungguhnya yang disebut semua tadi la ayatin. Niscaya menjadi tanda kuasaan Allah liqaumi yaqilun bagi kaum yang ngerti, ayat tadabbarun kaum yang pada mikir-mikir. Wa in ta'jab ya Muhammad, jika heran engkau hai Muhammad min takdzibil kufar laka, dari ngebohongkannya orang-orang kafir laka kepada engkau. Fa'ajabun maka itu heran hakikun nyata bil ajabi dengan heran qauluhum ucapan mereka munkirina bari inkar bil ba'si pada bangkit dari kubur. Ya kita juga sama orang yang pada nyembah berhala itu, kita enggak pola pikirnya kemana itu orang. Ya berhala dibuat, patung dibuat oleh dia, setelah dibuat oleh dia kemudian disembah-sembah, malah dibuat dari kue sembah tuh kue dianggap Tuhan merenan gitu kan ya, rapih disembah dimakan bareng-bareng ya kan, itu makan Tuhan sianya dia. Kemana pikirannya kita gak bingung gitu. Itu pola pikirnya, maksudnya gitu pola pikirnya. Aiza kunna turaban inna fi khalqin jadid, apakah tatkala telah jadi aku turaban tanah, inna apakah sebenarnya kami lafi khalqin jadid, niscaya menjadi makhluk yang baru. Jadi orang-orang kafir itu pola pikirnya kagak nyampe dia. Karena apa? Karena dia nggak percaya akan bangkit dari kubur. Bahasa kitanya mah emang kalau kita udah jadi tanah, emang mau jadi makhluk baru lagi? Gitu. Makanya manusia semua Allah simpan, yaitu apa? Tulang curungannya. Jadi kalau kita pegang ini buntut ini, dimanapun meninggalnya orang, apa di tanah, apakah di darat, ada udara, di lautan, pokoknya yang ini dirahasiakan oleh Allah. Iya, tulang ini punggung. Malah kata ada orang punya anak 7, ceritanya itu balinya 1. Gitu. Balinya 1. Apa dikubur tuh bali? Katanya itu juga balinya. Nah, gitu.
Dicoba oleh kawan saya, anak yang pertama, balinya itu ditaruhin ini pakai benang gitu. Katanya itu balinya itu juga. Begitu anak yang kedua dilihat bener ada benang itu. Iketan benang yang kemarin anaknya yang pertama itu ada, berarti itu bali emang kembali lagi. Gitu. Itu apa? Ari-ari. Ya, ari-ari. Bukan. Ya. Aiza kunna turaban, apakah apabila kami itu telah menjadi tanah innal fi khalqin jadid, apakah sungguhnya kami menjadi makhluk yang baru lagi? Li'annal qadira ala insa'il khalqi, karena bahwasanya yang kuasa akan atas menjadikan makhluk. Wa ma taqaddama, dan perkara yang telah lalu ala ghairi misalin, tanpa misal, tanpa analisa lagi. Qadirun, kuasa ala i'adatihim, atas ngebalikannya mereka makhluk. Kayak gitu. Dari gak ada asal ada, kuasa. Masa udah pernah ada, nggak ada mereka kuasa? Gitu bahasa kitanya. Wal fil hamzatain, dan dua hamzah ai. Fil maudain, dua tempat at-tahqiq. Wa tahqiqul ula, tahqiq yang pertama ai. Wa tashilu saniyah, tashilu kedua ain. Wa idkhalu alifin bainahuma, dan ngasupkan alif antara keduanya ala wajahin, atas dua jalan. Wa tarkuha, tinggalkan alif. Wa fi qira'atin bil istifham bil fi awal wal khabar fi tsani. Wa khura, dan yang lain aksuhu, sebaliknya. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim, bermula orang-orang yang kufur kepada Tuhan mereka. Wa ulaikal aglal fi anakihim, dan bermula mereka itu belenggu atau borgol fi anakihim, di punduk mereka. Jadi borgolnya nanti di anakihim, di apa, yaitu kaki dikemarikan, tangan ke bawah kan, itu borgolnya begitu di sono di akhirat. Borgolnya min jahannam, nauja min jalik. Nah gitu. Borgolnya min jahannam. Pantas itu ada doa ya, karena itu hadisnya maulud, katanya kata guru itu bagusan kita dulu mah Allahumma pukar obatin dia ini yang leher dulu kan kita basuh ya, itu bagusan nggak dibasuh ternyata. Dulu masih kecil kita apalin itu ya, supaya jangan apa dibelenggu leher kita. Pukar obatin dia itu ya, iya minandar itu. Wa na'udzu minas salasili wal aghlal gitu, iya. Apal pasti doanya mah itu. Itu ternyata udah bagusan nggak dibasuh ini, iya. Maudhu hadisnya. Nah, bukan timbang doib, maudhu. Selanjutnya, wafil hamzatain fil maudhu atakikun tadi. Udah. Ulaikal aghlal fi anaqim wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penduduk neraka. Hum, mereka itu fiha, di neraka, khalidun, kekal selama-lamanya. Makanya kalau orang kafir udah nggak ada harapan pisan akan masuk surga, nggak ada. Tapi kalau orang yang beriman, sekali titik tepung terbang, ada iman di hati, masih ada harapan masuk ke surga. Nah gitu. Entah berapa ratus juta tahun dibakar nerakanya kita itu. Nauzubillah min dzalik. Wa nazala, dan turun ayat fi istijalihim. Jadi yang takut banget kita mah masalah akhirat kita ya. Iya, bicara akhirat itu. Orang-orang yang bikin ibadah dia makan doang kan pikirannya. Iya. Iya. Ya, orang Jumat ngelepus ngerokok. Ih begitu. Johor ya johor, maghrib. Ingat nggak mikirin ibadah itu. Ngapain doang tuh hidup begini ya? Astagfirullahaladzim. Iya. 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 Ya Allah, astagfirullah. Tapi baru sehat itu. Ibu musola yang baru sakit pilek gue. Astagfirullahaladzim. Berkelepus rokok, bayang kagak apa kagak. Orang ada profesi, ya ada satu kegiatan pekerjaan itu, ngapa rata-rata orangnya kagak bisa bayang begitu. Ya ada nggak gitu? Kan ada ya. Siapa itu? Iya, itu kerjaan itu disediain oleh Allah itu buat orang yang kagak sembahyang. Ya gitu. Ya kita pada Jumat emang malu bisa terkelan gitu. Ya kan kalau nerap tenda di di masjid,
di masjid hari Jumat, begitu kan? Lari dia sama orang-orang Jumat di bangunan kelebak, lari kan bukan main dia. Itu berat amat hidayah itu ya, Masya Allah. Iya, iya. Ada lagi anak sama istri, suami istri kagak sembahyang. Kita ada kalau gendong teh mertuanya sama besan kagak sembahyang. Ada yang begitu. Itu anak keluarga teh pantas satu. Anak dua-duanya nggak sholat gitu kan. Bapaknya pada kesembahyang. Iya, astagfirullahaladzim. Banget amat apa nggak ngedenger pisan tuh dakwah ya? Atau satu kayak sembahyang 5 kali gitu ya? Itu banget itu mah besan nggak sembahyang. Astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullahaladzim. Apa begitu bisa orang ya? Wa najala dan turun ayat fi istijalihimul azab, istizaan. Turun ayat di dalam istijalihim, minta cepet-cepet mereka al-azab, siksa. Saya kagak percaya. Mana sih saya Muhammad? Di kemarin siksa lagi, neraka lagi. Belum juga dengan istijaan itu yang ngeledek, istihja teh. Ngeledek. Tuh udah begitu kan ngeledek lagi. Udah ngapa jangan lebih sisa-sisa, sikat kan udah gitu. Wa yastajilunaka bisayyiati, dan mereka minta buru-buru itu. Orang-orang buru-buru orang kafir kepada engkau bisayyiati dengan siksa qoblal hasanati, sebelum kebaikan atau rahmah. Wa qad khalat min qablihim masulat, dan telah lalu min qablihim sebelum mereka kafir masulat, orang-orang apa macam-macam siksa. Jabul masulati biwadzi samurati ai uqubatu amsalihha, yakni siksa, beberapa siksa yang bangsanya minal mukadzibin, daripada orang-orang yang bohong, yang ngebohongkan. Apalah ya tabiru nabiha, apakah mereka tidak mengambil itibar dengan itu masulat, dengan siksa? Udah kagak namanya, udah kagak mau teh, pada ngeledek Nabi Muhammad, baru main. Kapan sih siksa? Gitu. Siksa, nakutin gua. Belum wae atuh. Buru-buru atuh udah jam bangun ruangan. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan kau lazu magfiratil linnas, niscaya yang mempunyai hampura bagi manusia, ala zulmim, atas perbuatan zalim mereka. Wa illa, lamun tidak, jika tidak magfirah, lam yatruk ala zahriha, tidak meninggalkan Allah ala zahriha, di muka bumi, dabbatun, yaitu binatang, satu binatang pun. Lam yatruk ala zahriha dabbatun, tidak tinggal di atas bumi itu satu binatang pun. Untung masih ada Allah, rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah di dunia, kalau Allah melihat bang orang-orang yang pada begitu tuh, pada orang-orang yang pada kufur, gitu. Satu juga kucing juga mau ada di muka bumi ini. Kenapa? Semua mendapatkan bencana semua. Untung masih ada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Makanya Allah itu menurunkan bencana itu, kadang-kadang dilihat kanan kiri ada orang yang beriman, orang yang zikir, orang yang sholat. Kadang-kadang Allah tidak melihat lagi pada yang lain, sikapnya semua sama. Nah gitu. Apa jadi pikiran kita juga sampai sekarang ini musibah belum udah juga. Siapa sih sebenarnya? Udah emang dosa kita banyak lagi, ditambah apalagi yang disorot oleh Allah ini adalah orang-orang yang memang kufur nikmat. Kalau udah begitu, nggak ada yang dipandang lagi oleh Allah. Tuh gitu siksamu. Wa inna rabbaka lasadidul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu itu niscaya banget siksanya, liman asahu, kepada orang yang durhaka, kepada orang yang durhaka. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, laula unzila alaihi ayatum mir rabbih,
laula, kenapa tidak, unzila, diturunkan alaihi kepada Muhammad, ayatun, satu ayat, min rabbihi, dari Tuhannya. Kalau aso, seperti tongkat, kayak Nabi Musa begitu. Wal yadi, tangan mencorong, Nabi Musa tuh itunya, mujizatnya. Wan naqati, onta Nabi Soleh. Karena Nabi Soleh juga pernah ditantang oleh kaumnya. Soleh, kalau kau benar jadi rasul, buktikan Soleh. Gitu. Tuh lihat, ada batu, keluarkan tuh onta dari batu. Begitu ceritanya. Maka begitu kata Musa, hai onta, keluar kau dari batu. Podang teh, keluar dua onta dari batu. Itu mujizat namanya. Terus Allah perintah kepada mereka supaya dipelihara tuh onta. Apa beranak tuh onta? Datang Kikidar bangun di angul di di sop sama dia, dibunuh, dimakan dagingnya. Itu anaknya ketakutan nyublek ke bumi. Sampai sekarang belum totos bumi yang ketujuh. Maka tadi itu yang disebut dabah. Dia tuh yang bakal keluar di sofa nanti keluar. Tanda kiamat. Ketakutan dibunuh sama itunya, sama kaum Nabi Soleh, nyeblok ke bumi. Nah itu kata Nabi Soleh tuh. Itu namanya mukjizat. Qala ta'ala, innama anta munzir. Sungguhnya engkau Muhammad munzirun, yang menakuti. Ai mukhawwifun, yang menakuti, lil kafirin, pada orang-orang kafir. Wa laisa alaika ityanul ayat, bukan atas engkau itu mendatangkan ayat. Walikulli qaumin had, dan bagi setiap kaum itu ada yang menunjukkan. Ai nabiyun, ada nabi. Cuma setiap nabi nggak ada yang nggak punya musuh. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwa, kami jadikan setiap nabi itu musuh. Jadi namanya tidak ada orang yang melaksanakan perintah yang baik itu kagak ada tantangan, yang nggak ada musuh, nggak ada. Semua nabi itu punya musuh. Begitu. Nabi Muhammad, Abu Jahal, Nabi Musa, Fir'aun, begitu. Yad'uhum, mengajak Nabi kepada mereka, ila rabbihim, kepada Tuhannya, bima yutihi, membawa perkara yang Allah beri. Itu perkara minal ayati, daripada ayat-ayat, la bima yaktarihuna, tidak membawa perkara yang mereka pinta. Yaktarihunata, yang mereka pinta, yang kagak-kagak artinya. Kan setiap nabi itu ada mujizat. Masa kalau mujizat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu sama? Saking-sakingnya kagak percaya pada Nabi Muhammad. Mengapa diturunkan kepada Nabi Muhammad? Bukan seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa, tongkat menjadi ular, tangan mencorong, wanakoh, ontak pada Nabi Soleh. Kalau bukan yang begitu, itu saking-sakingnya kagak percaya kepada Nabi Muhammad. Kebanyakan orang-orang kafir itu memang dari keturunan Bani Israel, yang lebih dulu menduduki Mekah. Padahal di dalam hatinya dia tahu, di dalam kitab Taurat bapak-bapaknya itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad ini. Tapi mereka itu tidak puas, karena Muhammad pertama bukan keturunan mereka, yang kedua bukan juga dari bangsa mereka. Kata mereka, kalau Muhammad itu Rasul, lahirnya bukan di Mekah, pasti di Palestina. Kalau Muhammad itu memang Rasul, bukan keturunan Quraisy, pasti dari keturunan kita, Bani Israel. Di mana ada kaumusnya Quraisy jadi Rasul begitu. Padahal oleh Allah diujinya yaitu iman apa kagak mereka. Lagi. Selanjutnya, Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Allah yang mengetahui perkara yang mengandung setiap perempuan, min zakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa wahidin, dan satu, mutaaddidatin, berbilang-bilang, wa ghairi zalik, yang satu dan banyak begitu, wa ghairi zalik, dan lain-lainnya. Allah yang mengetahui apa yang dikandung lelaki apa perempuan. Bukan udah jadi lelaki udah perempuan.
Kalau udah yang namanya udah lagi jadi orang mah, ya dengan kemajuan teknologi orang bisa, oh ini perempuan, oh ini laki begitu. Nah, itu iya. Adapun masalah yang namanya yang Allah yang dikandung oleh perempuan itu laki atau perempuan, Allah yang tahu. Kalau manusia mah udah jadi baru bisa diteliti. Oh ini laki nih. Kalau kita mau tahu lelaki atau perempuan, katanya kalau perutnya rada monyong ke depan, itu laki katanya. Gitu. Kalau yang rada kempes pasti perempuan itu. Wa ma tagidul arham, dan perkara yang mengurangi arham min muddatil hamli, dari waktu hamil. Wa ma tagidu, dan Allah mengetahui apa yang dikandung oleh perempuan, laki atau perempuan. Wa ma tagidu, dan perkara yang mengurangi aitan kusul arham, yang mengurangi al-arham, yaitu waktu hamil. Allah yang tahu. Ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan. Malah Imam Syafi'i dalam kandungan kan 4 tahun dia mah. Kalau kita ada 4 tahun mau diakuin bapaknya di mana gitu kan. Terus tinggalkan bapaknya lama, kemudian 4 tahun begitu itu lahir bapak. Istrinya teh, siapa lu ini? Gitu. Imam Syafi'i 4 tahun tuh. Makanya orang yang dikandungnya lebih lama lagi otaknya lebih cerdas. Cuman kesian doang perempuan teh kalau sampai 12 bulan mah ngandung, buntingan kebo namanya. Gitu. Kesian. Allah mengetahui. Wa ma tazdadu, dan perkara yang tambah-tambah minhu daripada hamil. Wa kullu shay'in indahu bimiqdar, setiap sesuatu indahu di sisi Allah bimiqdar, dengan pemastian, biqadarin wa haddin, dengan ketentuan dan ukuran dan batas. La yatajawazuhu, Allah tidak melewati kadar. Alimul ghaibi was syahadah, Allah yang mengetahui perkara yang gaib, yang enggak bisa dilihat oleh mata kita. Was syahadah, dan yang hadir. Ay wa ma ghaib, Allah mengetahui apa yang gaib, yang samar. Wa ma syuhida, dan perkara yang dilihat. Al-kabir, yang agung, al-azim, yang agung, al-muta'al, yang luhur, yang tinggi, ala khalqihi, melebihi makhluknya, bil qahri, dengan pemaksa, biyain wa duniha, sawaun, sama saja, minkum, di antara kamu, fi ilmi ta'ala, pada ilmunya Allah Ta'ala. Man asarral qaul, siapa orang yang nyamarkan akan ucapan, wa man jahara, dan siapa orang yang menarikan bihi, kepada ucapan, wa man huwa mustahfin, dan orang yang mustahfin ay mustatir, yang membuat tutup-tutup, bil laili, waktu malam, bizolamihi, dengan gelapnya malam, wasaribun yaqirun bijahabihi, dengan berangkatnya malam, fi sirri, bihi, pada jalannya malam, au tariqatihi, ay jalannya. Jadi sirbi itu ay tariqihi, bin nahari, waktu siang. Jadi Allah itu yang artinya menyumputkan, mustatirun, yang menyumputkan, bil laili, di waktu malam, bizolamihi, dan gelapnya malam. Jadi dengan malam itu hakikatnya ada yang Allah sumputkan, sehingga orang banyak yang kagak melihat apabila malam gelap gulita. Wasaribun ay zohirun bizahabihi, dan zohir bizahabihi, dan perginya malam, fi sairbihi, yaitu pada jalannya malam, bin nahar, di waktu siang. Jadi di waktu siang hakikatnya Allah memberikan penglihatan kepada orang setelah berangkatnya malam. Maka tujuh laila fin nahar wa tuljun nahara fil lail wa tuljul hayya ma mait wa tuljul maita wa hayy. Jadi berangkatnya malam, datang siang, berangkat malam. Itu menjadi tanda kekuasaan Allah. Lahu, bagi manusia, muaqibatun ay malaikatun, ada malaikat taqibuhu,
yang mengganti-gantikan kepada manusia, min baini yadaihi, dari hadapannya, ay qudamihi, dari hadapannya, wa min khalfihi, dan dari belakangnya, yahfazunahu, mereka memelihara manusia, min amrillah, di perintah Allah. Jadi kita mah jadi selalu diapit oleh malaikat. Maka malaikat itu ada malaikat siang, ada malaikat malam. Kenapa kita sampai waktu juga waktunya itu disumpah wasubhi, ada lagi wasubhi, kemudian wal fajri wal asri wasab'i wal watr wasubhi, demi subuh, wal asri juga waktu yang disumpah. Kenapa? Waktu subuh dan waktu asar itu adalah pergantian tugas malaikat. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Iya. Ketika kita salat asar berarti malaikat siang masih ada, malaikat malam udah siap turun. Nah, gitu disaksikan oleh dua malaikat, malaikat malam dan siang. Begitu juga subuh, malaikat siang, malaikat malam belum pergi, malaikat siang sudah datang. Jadi pergantian. Jadi ada malaikat siang, ada yang malaikat malam. Nah itu. Jadi makanya waktu subuh dan waktu asar itu disumpah oleh Allah, wasubhi wal asri. Gitu. Itu semua adalah diperintah oleh Allah. Jadi maka kita mah alhamdulillah. Makanya malaikat kalau bagi orang-orang yang istiqomah itu, di mana Allah berfirman dalam surat Fussilat, itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah di dalam keimanan dan amal solehnya, ketika dia akan mati diperintah oleh Allah, malaikat datang kepada orang yang istiqomah di dalam keimanan dan amal solehnya. Apa kata malaikat? Allah tatanazzal alaihimul malaikah, turun pada mereka itu malaikat. Apa kata malaikat kepada orang yang mau dicabut nyawanya? Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut kamu, jangan bingung kamu. Wabshiru bil jannah, kata malaikat itu, bergembira kamu dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang kamu pernah dijanjikan. Ditambah lagi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah sebagai penolong kamu, kami pendamping kamu, kami pengawal kamu, baik di hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Bukan main itu bagi orang yang istiqamah di dalam keimanan dan amal soleh. Karena apa? Itu malaikat ditugaskan oleh Allah. Maka malaikat dan umat Nabi Muhammad, umat yang diistimewakan oleh Allah, cuma umat Nabi Muhammad saja yang malaikat diperintah oleh Allah untuk mintakan ampun kepada Allah. Nabi-nabi yang lain umatnya kagak ada malaikat diperintah oleh Allah untuk mintakan ampun, tapi kita masih dibantu oleh malaikat dengan perintah Allah. Maka kata Allah, saat kata Nabi itu, kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Luar biasa, digedein hati banget, nggak gitu, oleh malaikat itu. Wa min khalqi min amrillah, bi amrihi minal jin wa ghairihi, daripada jin dan lainnya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, sungguhnya Allah tidak merubah akan perkara biqaumin, kepada satu kaum, ay la yaslubuhum, tidak nyabut Allah kepada kaum nikmatahu, akan nikmatnya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, min halatil jamilati bil maksiat, daripada tingkah yang bagus dengan perbuatan maksiat. Jadi Allah itu tidak merubah apa yang ada pada kaum, sehingga kaum itu sendiri merubah dirinya sendiri. Nah, artinya jangan ngandalkan kepada Allah semua, tapi tetap manusia itu harus berusaha. Nah gitu. Jadi itulah yang namanya di dunia itu harus berusaha. Itu adalah syariat. Itu syariatnya adalah doa, minta kepada Allah. Hakikatnya adalah Allah. Jadi Allah tidak semata-mata merubah apa yang ada pada diri kaum. Kalau kaum itu diam wae, bahasa kitanya mah kan gitu. Kalau dia nggak menggerakkan tangannya, nah gitu. Kalau sehingga ada kaum kan qadariyah, ada kaum qadariyah mah begini. Lebah taat kehendak Allah, lebah maksiat juga kehendak Allah, begitu. Padahal di mana akidah kita mah ada yuridu wa yardo, ada yuridu wa la yardo.
Kalau lubah begini kita kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah nggak nyampe kita begini. Sering gitu nggak sampai ke pengajian. Itu yuridu wa yardo namanya. Tapi kalau ke tempat maksiat kehendak Allah juga. Itu cuman wala yardo. Kenapa itu yuridu wa yardo? Nah gitu. Kehendak Allah sampainya tanda tidak dipelihara oleh Allah daripada berbuat maksiat. Nah gitu. Kan kalau qadariyah mah begitu. Lebah maksiat kehendak Allah, iya mah kehendak Allah. Coba ada yuridu, ada walayardo. Ada yuridu walayardo, ada yuridu yardo, wayardo, ada yuridu walayardo. Kita mah gitu. Iya memang juga pada hakikat atau kagak ada yang salah kalau gitu orang. Kalau segala macam itu kehendak Allah. Selanjutnya wa malahum. Wa idza arada Allah biqaumin su'an, apabila Allah menghendaki kepada suatu kaum su'an akan azaban, fala maraddalah, maka tidak akan bisa, maka tidak bisa menolak baginya minal muakibati, daripada ya beberapa ganti wala ghairiha dan lainnya, kagak ada ya dari yang menolak daripada sisa Allah. Wa malahum, dan tidak ada bagi mereka tuh liman aradallahu bihim su'an, bagi orang yang Allah kehendaki kepada mereka itu ya su'an, azab, min dunihi, selain Allah, ay ghairillah, miwal, daripada yang menolong, yamna'uhu, nyegah si wali kepada azab, anhum, dari mereka. Kagak ada yang bisa menangkis kan gitu. Tidak ada yang bisa menangkis, tidak ada yang bisa ngejaga bagi orang yang Allah berikan, bagi Allah yang kehendaki siksa. Tidak ada selain Allah. Wallazi yurikumul barqa khaufan, Allah yang memperlihatkan kepada kamu al-barqa, akan kilat, khaufan karena takut, wa tama'an, wa yunsi'us sahaba wastiqal, wallahu alam bisawab. Itu dah ya, kita nggak itu atau enggak itu. Sudah jangan orang waktu itu. Ya, huwallazi yurikumul barqa di situ. Barqa teh kilat, rohnya petir. Demikianlah mudah-mudahan yang disampaikan ini ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu merupakan Allah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah perintah untuk dipikirkan. Dan selanjutnya diingatkan bahwa Rebo besok, Rebo akhir Safar, yang biasa kita baca 313 salamun qaulan mir rabbir rahim, itu ada 320.000 bahwa turun hari itu untuk 1 tahun ke depan. Nah itu maka kita dianjurkan membaca Yasin salamun dan diulang-ulang 313. Mudah-mudahan paling rendahnya itu bahwa yang turun malam itu adalah alhammu, bingung. Mudah-mudahan para pendengar yang lupa nggak ingat bahwa itu besok Rebo akhir Safar, Rebo kasar ya. Iya. Demikianlah ayin kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Telah kita ikuti bersama pengajian dan kajian kitab Tafsir Jalalain yang alhamdulillah amin sudah masuk di surah Ar-Ra'd. Semoga apa yang kita pelajari tentunya bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon keikhlasannya kita baca surah Al-Fatihah. Semoga tetangga kita, tetangga kami yang akan melaksanakan resepsi pernikahan Abang Samsudin, kita dari Balabing, dilancarkan. Amin. Kemudian dibanyakan tamunya. Amin. Luaskan rezekinya. Amin. Dan dilancarkan acaranya. Dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Dijadikan anak keturunannya anak-anak yang soleh dan soleh berbakti kepada orang tua. Nusa bangsa khususnya bagi agama. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'illah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتلو ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر من قضيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ومن قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من شقاتك والنار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. آخر كلام اللهم وفق له. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.